lagi ke Radio on Cafe. Emang aku dengerin suara gue? Dengerin, kenceng kok. Agak geseran sini ya. Radio. On. Gimana? Ada jingle. Apa kabar Ju? Untuk seminggu ini baik. Untuk seminggu ini baik ya. Ya paling nggak jangka pendek udah baik dulu lah. Gitu. Ngapain mikirin jangka panjang kalau seminggunya kacau kan ngapain ya? Iya. Asik. Orang bilang kan, baiklah nggak tahu minggu depan. Karena udah ditagih rentenir. Tapi aku kalau ngomong rentenir, kemarin pas banget kemarin bang. Kenapa tuh? Adabnya tuh emang gitu ya kalau nagih hutang. Aku nggak tahu. Adab nagih hutang tuh emang gimana yang kau temui gimana? Di pinggir jalan pas bang. Di jalan lah pokoknya ini gang nih ya. Oke, terus? Di jalan gangnya itu kayaknya dia nagih bapak-bapak. Ya, nagihnya baik-baik tapi? Wah ya keras-keras bang. Oh biasanya udah nunggak ya dulu? Iya emang udah nunggak. Itu bukan yang nagih bukan yang biasa nagih lagi, mungkin Bukan. itu udah orang suruhan. Udah debt kolektornya. Iya. Tapi aku mikirnya sih gini. Ya apa ini bisa dibenarkan gitu? Orang nagih seperti itu. Apakah itu bisa dibenarkan? Orang nagih seperti itu dengan cara yang seperti itu yang ngebuat malu seseorang. Secara aturan tertulisnya tidak ada boleh kayak gitu atau tidak boleh begitu juga antara mereka. Nggak ada kan? Nggak ada secara tertulisnya. Ini boleh gitu nggak atau nggak boleh? Nggak ada. Karena kantor sama mereka nggak ada acara tertulis kalau nunggak akan kami tagih dengan cara apapun, nggak ada juga. Jadi makanya, memang ya nggak ada aturan Ju. Iya sih. Kalau secara moral sosial sih memang buruk. Tapi gimana juga kantor juga membutuhkan. Iya, kalian sudah ngutang cukup lama, nunggak lama terus lama. kadang hilang-hilang. Kayak gitu. Gimana coba? Ya iya sih. Jadi gimana mereka cara itunya? Kalau aku sih Kalau menurutmu gimana? Misalnya nih ada orang nunggak kredit nih. Misalnya apa? Motor misalnya ya. Iya. Terus dia di bulan ke-6 misalnya, tiba-tiba dia nunggak. Sebulan Misalnya. Dia ngilang nih, susah dicari. Nanti Nanu didatengin rumah nggak ada, apa alasan? Aku ganti nama koperasiku. Koperasi Banten punya. Jadi ada orang mikir-mikir kan kalau mau nunggak. Daripada tak kirim paku. Tapi kan nggak ada orang yang pertama ngutang dia kepikiran besok bakal nunggak. Nggak ada emang karena orang tuh kadang kan ngutang gini sih bang. Gimana? Sudah punya angan-angan yang dia sebut itu kepastian. Oh iya benar. Pegangin bentar. Angan-angan yang dia sebut kepastian. Angan-angan yang dia sebut Kepastian. ya terus Bahwa ya aku pastilah di bulan depan dapat uang segini. iya oke. Jadi orang-orang sudah yakin gitu bahwa akan ada uang untuk ngebayar utang ini. Pokoknya akan kubayar tapi ngangsur gitu. Ngangsur, kan? iya. Nah tapi pada kenyataannya kan itu tidak. Nah itu tidak. Nah jadi gimana menurutmu? Apakah kantor boleh melakukan hal seperti itu? Menurutmu? Kalau orang udah nunggak 3 bulan deh. Tapi kalau memang nggak ada peraturannya sih jadinya halal aja ya. Maksudnya boleh aja sih. Tuh kan? Kalau ada peraturannya tuh sebenarnya harus diperbaiki di peraturannya gitu. Maksudnya ya kalau ini nunggak jaminanmu apa misalnya? Jaminan apa nih maksudnya? Gimana? Dia kan utang. Terus kok kau bilang ini kalau nunggak jaminannya apa? Ya maksudnya jaminan apa? Nah, yang menurutku tuh utang tuh bagusnya ada jaminan gitu, Bang. Loh kan dia utang. Dia kan ini kredit nih. Gimana jaminannya? Maksudnya gimana? Ya apapun, misalnya dia kredit motor. Ya. Jaminannya hal lain. Apa misalnya? Tanah. Kalau dia punya tanah. Iya dong. Misalnya apa deh? Ginjal lah sekalian. Enggak, tapi sebenarnya kan kalau misalnya kredit, misalnya barang nih bukan utang ya. Misalnya kreditnya barang. Sebenarnya kalau dia nunggak tuh dia cukup mengembalikan barang yang dia kreditkan. Ya, sebenarnya kan gitu. Nah, proses itu pasti terjadi karena si orang itu kabur hilang-hilang atau barang yang dia kreditkan nggak ada. Beda halnya sama ngutang ada jaminan rumah atau tanah. Bener. Si debt collector tinggal ini kami tarik karena ibu nggak ini menjadi milik kami lah karena surat-surat udah di dia. Nah kalau motor itu gimana coba? Misalnya kendaraan deh. Giliran mau diminta motornya mana pak? Nggak ada misalnya atau dipakai anak saya atau apalah. Banyak alasan. Banyak alasannya gitu. Gimana coba? Iya sih.
itulah kadang. Padahal kalau dibalikin langsung, ini kita udah nggak mampu bayar lagi, kelar sih Ju. Kelar sebenarnya. Kelar, makanya. Tidak ada rasa malu lagi mungkin. Nggak ada sampai ditagih di jalan gitu. Iya, kemarin tuh ngeliat ya ampun sampai ditagih jalan. Terus mana ada kebetulannya deh mungkin kayaknya. Di Reelsku. Oke. Reels akun ngumbar sih sebenarnya. Oke. Karena aku beberapa hari ini mantau akun ngumbar. Ya. Ada kalimat gini, Bang. Entah kita setuju atau enggak ya. Oke. Orang kaya Oke. ngutang lah. Orang kaya ngutang. Untuk bisnis. Jadi Ya. bayarnya dengan hasil untung bisnis. Benar. Sangat besar kemungkinannya untuk membayar kembali. Iya, orang menengah ngutang untuk gaya hidup. Betul. Jadi bayar hutangnya dari hasil kerjanya. Benar. Hasil apapun lah. Itu benar. Orang miskin bayar ngutang untuk bayar hutang. Betul, setuju aku. Itu setuju. Setuju aku. Aku juga setuju sih. Kebanyakan memang kayak gitu. Ya benar, setuju aku tuh. Sebenarnya budaya ngutang itu kan untuk orang kelas menengah ke atas lah sebenarnya. Yang lebih oke ya menurutku. Menurutku dia ngutang paling tidak adalah hal yang Ada tujuannya dan jelas gitu memang. Ya. Jadi dia ngutang tuh bukan untuk hal lain, misalnya kayak gaya hidup, dia untuk bisnis. Jadi dia nanti bayarnya Benar. ya gampang dari bisnis ini. Benar. Kalau orang miskin tuh ya agak-agak Gimana, Bang? ngaco berarti di pemerintahan ya. Kenapa ada orang miskin kan? Kenapa ada orang miskin? Kenapa ada orang miskin ya di negara kita? Katanya Indonesia sangatlah amat kaya. Gitu. Wih, negara Iya, kaya. Negara kaya kan. Apanya ya yang kaya ya? Nggak tahu, paling pemerintahannya. Sama golongan merah. Siapa? Kuning juga lah. Kuning kan karena ada masalah udah menurun. Oh iya, tapi itu bener sih. Kau dapat dari mana tuh? Emang iya, kalau orang kaya itu, orang menengah tuh emang itu, orang miskin. Ada aku nih, ngeliat di Reels gitu. Tapi itu memang bener. Ya aku juga sepakat memang. Yang kenyataan aku lihat pun gitu. Ya itu berdasarkan fakta sih. Fakta yang aku lihat dan fakta orang itu juga sama kayak punya aku. Ya. Makanya kadang aku juga mau ngutang itu kayak mikir-mikir dulu apa ya. Buat apa nih gitu. Kalau buat hal yang tidak jelas untuk gaya hidup kayaknya Anjing nggak usah lah. salah. Iya, ngapain kan? Aku juga nggak pernah sih kayaknya. Ngutang gitu, Bang. Iya nggak pernah sih aku. Menurutku ya. Temen gitu tapi pernah kan. Kalau ke temen mah ngutang biasa itu mah. Aku nggak pernah sih, kayak cuman ngutang kayak 20.000 lah karena nggak bawa duit gitu, misalnya, gitu. kayak Iya, ngutang kayak gitu. Ngutang-ngutang Iya. Pinjemlah 2 juta gitu. Karena ini lagi di Lumiere gitu. Enggak. Pinjamlah 2 juta udah nunggak nih. Gitu enggak bisa. Aku juga nggak ada. Enggak sih, enggak bisa. Kalau yang menurutku yang parah sih kalau menurutku yang kelas menengah sih. Buatku ya kalau orang miskin utang nutup ya memang dia udah kepepet nggak tahu. Banget. Nah yang kelas menengahan yang menurutku juga parah agak sih. Untuk gaya hidup. Untuk gaya hidup. Yang dia pikir gaji bulannya bisa kok bayar itu. Ini. Nah, kalau aku lebih memakai konsep ini Jo. Misalnya nih, misalnya taruhlah untuk gaya hidup ya. Iya. Misalnya mau beli apa? Misalnya Geser aja, Bang. Abang. apa? Kurang geser itu kayaknya. Oh ini ya. Misalnya gini ya. Misalnya gaya hidup sepatu deh bilang aja. Misalnya mau beli Nike harga 1,5 juta deh misal. Oke. Misalnya gajiku misalnya sebulan 2 juta. 2 juta. Kalau aku misalnya kredit sepatu sekarang semua udah dikreditin ya. Misalnya ada kreditan yang kalau dikreditin jadi 2 juta tapi angsurannya misalnya 300.000 sebulan gitu. Kalau aku tipenya orang yang lebih baik aku kumpulin duitnya dulu nyampe baru aku beli. Oh, Abang nabung. Iya, aku nggak biasa untuk kayak milikin aja dulu, yang penting nanti kan kebayar dulu. Itu aku nggak biasa. Aku nggak biasa kayak begitu. Kalau aku ngutang nih segede-gedenya tuh biasanya ke orang tua, jarang sampai ke luar gitu, jarang. Karena juga aku kan orang yang nggak bisa nabung nih. Oh, jangan-jangan orang-orang tuh orang yang nggak bisa nabung. Sama orang yang nggak bisa nabung. Tapi kalau misalnya barang ini anggaplah kayak abang tadi bilang naik tuh kan, sepatu harga berapa? 2 juta. Kalau kita kreditin 2.300.000, aku malah milih untuk
cari cara duitku 100 ini bisa sampai 2 juta. Gimana? Main judi lah. Iya, kadang judi, kadang kita jualan nih. Kadang kita mikir hal lain keras kayak, ini 100.000 kalau tak jualin apa-apa ya dapatnya sampai segini. Jadi dicariin aja, pokoknya duitnya sampai segitu. Kayak waktu pernah ada kasus tuh aku gini. Aku nge-share sama kaos nih bang. Oke. Harganya lumayan nih, 180-an sekian. Oke. Yang kebetulan pemasukanku lagi menipis, jadi ada 50.000. Itu putar otak 50.000 jadi 200. Caranya? Jualan. Iya. Nah itu aku jualan tuh. Coba dia jualan salad buah. Itu tetep 2 hari dapat 400 sudahan. Oke. Udah beli kaos dan ada pemasukan untuk ngerokok lah. Iya. Sisanya baru judi. Judi kan tren. Atau apa mungkin karena kita nih bukan orang yang hasilnya bulanan jadi nggak kepikiran gitu ya? Enggak. Atau jangan-jangan mereka karena bulanan jadi mereka pikir kayaknya pasti gitu. Ada pandangan angan pasti gitu. Iya gitu. Jangan-jangan gitu nggak sih? Iya, kebanyakan. Misalnya mereka gaji 2 juta, angsuran 500.000, aku bisa lah setiap bulan. Kebanyakan emang gitu. Karena kita nih sebenarnya tidak gaji bulanan. Ya kan kita freelance ya, dari mana pun masuk gitu. Iya. Jadi kita kayak mau menghutang pun. Iya benar-benar kayak mikir besok kebayarnya pakai apa? Iya. Panggilan jam juga jarang. Jadi kalau pas ada aja beli ya gitu. Iya benar bang. Jadi paling putar otak untuk jualan misalnya apa gitu. Iya. Duit ini bisa jadi apa lagi yang bisa menghasilkan sampai segitu nilainya. Iya sih. Aku keseringan gitu man. Jadi kalau merekomendasikan orang buat ngutang, mendingan ngutang buat usaha lah, mending gitu. Iya, kalau menurutku ngutang sebaiknya untuk usaha aja lah. Kalau gaya hidup nggak? Kalau untuk gaya hidup, anjing sih itu. Kalau sebelum jadi PNS jangan. Kenapa PNS? Ya, PNS kan ada dana pensiun bang, pasti kan tuh. Itu pasti dong. Anjing. Dana pensiun tuh pasti. Iya sih. Sebelum dapat itu janganlah. Untuk gaya hidup sih. Iya sih. Kusarankan jangan, tapi kalau masih mau memilih itu ya nggak masalah juga sih. Palingnya dipermalukan kayak bapak-bapak tadi. Kayak bapak-bapak tadi di pinggir jalan tiba-tiba di stop gitu kan. Anjing malu lah ya itu ya. Waduh, gua langsung teriak-teriak soalnya aku sampai denger gitu lagi dengerin podcast apa gitu terus malah ini lagi konsenku jadi kesana gitu. Bapak-bapak itu yang ditagih. Mana banyak orang yang lalu lalang. Ya ampun, sampai segitunya ya kita. Aku mikirnya tuh gini bang. Gimana tuh? Iya si penghutang ini kan juga diuntungkan dari kita yang menghutang gitu loh. Iya jelas. Iya itu udah jelas, tapi kenapa sampai segitunya gitu loh menagihnya? Menurutmu harus gimana kalau ada tukang ngutang yang ya bebal gitulah, nggak lari-lari gitu, hilang-hilang, nggak ada kejelasan gitu loh. Kalau dia mau jelaskan iya besok kalau saya tidak mau. Lapangan gimana ya, pakai cara apa ya? Pakai cara apa coba? Kalau aku sih ngomong baik-baik sebenarnya, tapi kalau memang nggak bisa bunuh. Kok lebih parah anjing? Enggak ya. Daripada bikin malu bang, hilangnya tuh sampai mati loh. Mending dibunuh. Tapi gimana misalnya ketemunya di jalan dan bapak mau kemana nih pak? Kemarin saya cari di rumah bilang nggak ada. Iya sih. Bla 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 dan segala macam. Mahar komen nggak ada suara bang. Nggak ada suara. Masa sih?